Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita di Tribox Project. Bukan dong, ngore. Kali ini Tribox Project tayang perdana, pun segmennya juga segmen pertama. Apa sih segmennya, Dav? Oke, segmen kita adalah BT, bincang tamu. Apa sih bincang tamu itu? Jadi bincang tamu itu konten yang ngebahas apapun itu, segala hal, cuma tergantung dari bintang tamu itu sendiri. Jadi buat lebih jelasnya kita langsung aja ngebahas. Buat kalian yang nonton, kalian adalah penonton spesial. Sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu nih. Nama gue Krisna Saputu. Nama gue Muhammad Kadafi. Jadi di konten kali ini, di segmen kali ini, kita bakal ngebahas tipologi budaya masyarakat antara di kampungnya si Kadafi sama di tempat kita sekarang di Jaksel. Tapi sebelum masuk gue kayaknya rada gimana ya? Apa Ngeri tuh? aja gitu. Tipologi gitu loh. Gue ngebayanginnya udah itu terlalu baku banget ya. Iya, makanya. Jadi maksudnya bukan tipologi sih, sebenarnya kultur. Lebih ke yang kultur. biasa ya, kebiasaan. Sepakat. Jadi buat yang pertama, coba lu jelasin dong, Dav, buat ke teman-teman yang buat nonton ini. Sebenarnya tuh lu aslinya dari mana sih, Dav? Oh iya. Buat teman-teman yang lagi nonton ya. Gue itu dari Sumatera Utara atau Sumut. Tapi gue nggak di kotanya gitu. Fresh. Kebetulan gue ada di daerah suatu kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Oh, jadi sebenarnya teman-teman tuh terkadang kalau ngedengar kata Sumut tuh pasti framing langsung Medan ya. Iya, pasti langsung ibu kotanya dong, kota Medan. Oke. Tapi aslinya di mana tuh? Gue di Serdang Bedagai namanya, Kabupaten Serdang Bedagai. Atau Serge sih. Oh, Serge. Iya. Serge. Itu letaknya tuh dia di pegunungan atau di pantai atau di mana tuh? Kebanyakan mayoritas dari pekerjaan di sana, masyarakatnya itu nelayan. Mungkin teman-teman bisa nebak dong. Nelayan itu di mana gitu mata pencariannya? Oke, pasti nggak laut lah, pasti nyari ikan gitu ya kan. Pesisir pantai. Tapi tuh kalau hujan ngeri juga, Dap, ya. Kalau lagi banjir itu bukan semata kaki lagi ya. Itu langsung tenggelam semua rumah-rumahnya. Bisa jadi. Tapi alhamdulillahnya ketika banjir ya, laut airnya itu pasang. Gue jauh sih dari situ. Oh, jauh. Sekitar berapa 1 jam lah dari Serge itu sendiri. Dari Kalau pesisir pantainya. sebenarnya pandangan lo sendiri nih, ngelihat Serge itu kayak tempatnya apa sih gitu, entah itu dari keindahannya, dari masyarakatnya, apa sih yang membuat lu bangga sama Serge sendiri? Kalau Serge ya pasti teman-teman gue lah khususnya udah tahu sendiri. Adatnya itu emang tetap terjaga ya. Apalagi Melayu, kita bisa ngambil Bedagai itu ya ciri khasnya Melayu. Sama seperti Medan juga. Sumut. Oh, Melayu itu ya maksudnya. Jadi kalau di Sumut kan di Medan ya, Kerajaan Deli. Pernah denger gak? Oke, Deli Serdang. Nah, Deli Serdang. Sebenarnya kabupaten gue pecahan dari Deli Serdang gitu loh. Oh, gitu. Jadi ada suatu kabupaten. Selek kali ya, selek. Jangan selek dong, kasar banget. Nah, kayak gitu. Iya, lanjut. Jadi pecahan dari Deli Serdang menjadi Serdang Bedagai atau Serge. Oke. Sebelumnya. Jadi Serdang Bedagai. Oke. Jadi kerajaan Serdang lah gitu. Kalau misalnya kuliner yang atau makanan ciri khas dari Serge itu apa sih, Dak? Kira-kira yang menurut lo pertama tuh ciri khas, tapi yang dari ciri khas itu yang the best lah menurut lo apa sih? Oh, the best. Makanan asli Serge ya? Kalau gue ya, gue nyesain gue sendiri sih, budget pelajar gitu. Oke. Mahasiswa lah, skip. Diralat jangan pelajar, mahasiswa lah. Kalau gue sama temen-temen gue biasa nongkrong di sini ada namanya suatu minuman. Apa tuh? SPMJ ya kalau di sini. Oh iya. SPMJ ya. Yang biasa buat habis olahraga. Olahraga apa nih? Indoor outdoor. Nah, yang penting untuk semangat lah. Nah, di sana itu ada namanya minuman TST. Sebenarnya hampir sama sih TST atau STMJ. Cuman yang membedakannya itu kalau STMJ ini kan ada madunya. Nah, di sana cukup dengan teh, susu, telur dari gabungan situ. Ditambah sedikit jeruk. Jadi madunya itu nggak dipakai ya? Dia diganti sama jeruk ya? Iya, dari jeruk peras yang di itu.
Kalau buat nongkrong tuh lu di Sergei sendiri yang paling lu suka tuh di mana sih? Kalau buat nongkrong ya. Biasanya lu kan nongkrong sih. Entah. Maksud gua di kafenya kayak atau lu biasa lu nongkrongnya di mana lu? Di kafe, di warung kopi apa lu lebih suka di pantainya gitu? Kalau ngomong-ngomong tempat nongkrong ya, gue sama teman-teman gue ada sih satu tempat lokasi yang memang yang sesuai lah sama budget gue yang gue bilang tadi, mahasiswa ya. Ya gue nggak munafik lah, nyari wifi, makanan yang murah, ada juga kan di situ. Iya. Ini boleh gue sebutin nggak? Apaan tuh? Tempat boleh dong. Sebenarnya ada beberapa sih yang menyediakan terkait itu. TSTAB namanya. Apa tuh TSTAB? Ya tes susu telurnya buatan Pak Abe. Oh gitu. Terus yang kedua ada kopi literasi. Ya tergantung moodnya kita mau di mana. Sebelum itu mati. Ini gimana nih? Ya udah nyalain. Jangan ini ya. Jangan di skip. Pokoknya tetap nonton. Oh iya sorry. Oke, lanjut lagi obrolannya. Dari kan kalau misalnya yang sepengetahuan gue ya sama yang udah ke framing gitu ya, Sumatera Utara udah pasti Medan, ya kan? Pasti. Kalau Medan tuh terkenal. Tapi gue beli ngopi dulu nggak? Boleh. Biar relax dulu kita. Oke siap. Nah terus kalau Medan tuh kan pasti sebenarnya nggak cuma seremnya, tapi gue pengen tanya tingkat rawan di Sergei itu kayak gimana sih? Dia paling lu sampai lu paling takut banget gitu. Sebenarnya kalau yang gue rasain ya, gue perantau nih, balik lagi gue perantau ke Jakarta, khususnya Jaksel lah, yang ruang lingkup gue. Siap. Tahu sendiri itu Jaksel gimana di sini. Hampir sama sih. Ketika ada suatu yang namanya begal, di sana juga ada. Oh di sana juga ada. Cuman yang tipe kalinya ini gimana ya? Di sana kan kebetulan gue di pesisir pantai, ya jalannya lebih sepi. Lebih nekat di sana, parah. Nekatnya gimana sih? Jadi ketika kita udah bawa motor sendiri, mungkin di sana bilangnya kereta bukan motor. Oke. Kereta. Bener ya? Nah kereta, kalau kita bawa sendiri itu udah langsung diculik. Iya. Nggak mandang bulu di sana. Pokoknya kalau lagi sendiri aja tuh langsung sikat habis tuh. Habis itu tuh, ini kan sekarang lu tinggal di Jakarta ya. Sebenarnya pada saat lu datang ke Jakarta nih, sebenarnya apa sih gambaran di pikiran lu ketika lu ngeliat Jakarta tuh? Gua ngeliat Jakarta ya, ibu kota lah. Wah, itu kalau itu kan udah formal ya. Iya, formal banget. Soalnya itu hal-hal tersendiri yang ada di diri lu, kenapa lu pengen ke Jakarta gitu? Yang pertama sih, gua nggak mau gua kayak gitu aja. Soalnya masa lalu gua ketika di SMA ya, itu gua ibaratkan anak yang malas. Ya balik lagi gue ke Jakarta ngelupain hal malas gue, semoga lebih baik untuk belajar gitu. Ya semoga itu terwujud bagi gue. Balik lagi nih. Tadi kan gue tanya tuh, kenapa apa sih gambaran yang di pikiran lo ketika lu tuh kenapa sih pengen ke Jakarta gitu? Yang kayak gue bilang tadi ya gue mau merubah hidup gue kan, untuk yang dari malas menjadi lebih baik lah. Kalau lebih rajin nanti gue dibilang munafik gitu loh. Sebenarnya nggak munafik juga. Jadi, sih, real aja. Oh, gitu. Real aja ya. Bisa sih untuk lebih rajin lagi di sini. Emang lu males ya? Dulu kayak gimana sih sampai itu lu emang harus pindah gitu dari Medan sampai lu tinggalin kota itu gitu. Sebenarnya gue bukan males gimana ya? Atas dasar gue dulu SMA daftar nih. Kalau di gue kan udah bisa pemilihan jurusan ya. IPA, IPS ya. Nah, gue untungnya SMA bukan SMK. Jadi gue daftar nih, gue milih jurusan IPS. Tapi gue keterima di IPA. Gimana coba? Itu ngeselin banget sih. Parah banget. Selama 3 tahun gue, kenapa gue di IPA gitu loh. Soalnya emang lo nggak suka IPA karena apa enggak? Matematika, fix, hitung-hitungan, fisika, kimia. Mungkin kalau guru-guru gue nonton atau teman-teman gue tau lah gimana malasnya gue terkait dengan hitung-menghitung gitu. Rasanya tuh otak pengen pecah gitu kayak ngeliat angka-angka gitu ya berjejer di papan tulis ya kan. Nilai tetap yang memang membutuhkan otak gue sih. Parah banget. Oke, lanjut nih. Sekarang kan lu udah di Jakarta nih. Lu di
apa namanya? Oh ya kebetulan Davi ini teman kampus gua. Oh iya benar. Kita satu kampus di UNAS. Jadi walau lu kan tinggal di mana sebenarnya? Kalau dibilang sih gua perbatasan, balik lagi. Perbatasan Tangsel, Jaksel. Oke. Cuman antara ada suatu jembatan, nah gue lewatin jembatan itu gue udah Jaksel. Oke. Gue lewatin sini gue udah Tangsel. Cuman gue lebih deket ke Jaksel ruang lingkupnya. Oh Jaksel. Lebih dekat ke Jaksel ya. Jadi setiap hari lu pulang pergi tuh 2 kota lu lewatin tuh antara 2 kota. Ini jokesnya keren juga ya 2 kota. Jangan gitu dong. Maaf. Buat anak-anak Tangsel jangan ada yang singgung, maaf. Iya. Kalau menurut lu tempat nongkrong yang kayak misalnya kan Jaksel tuh kan udah ke framing tuh udah kayak tempat paling hits tuh biasa tuh di Kemang ya kan. Iya. Kebayoran. Fatmawati, Antasari ya kan. Terus kalau lu tuh sebenarnya di Jaksel ini lebih sukain nongkrong di mana sih? Karena gue lebih deket ke Fatmawati ya. Pasti gue milih Fatmawati sih. Ada banyak kafe-kafe gitu. Biasa tuh lu paling sering di mana kalau di Fatmawati? Abnormal sih. Kenapa abnormal? Lebih gimana ya? Gue ngerasa lebih cocok aja, nyaman di situ. Nyaman karena tempatnya, harga, bersahabat juga sih. Apa orang-orangnya? Orang-orangnya juga cakep-cakep. Boleh. Sama ada jangan lupa WiFi paling utama. Good looking semua ya. Good looking. Tapi juga di Blok M ada. Di Blok M ada. Di Blok M. Jadi tuh kalau sepengetahuan gue ya, jadi tuh kalau di Kebayoran, kalau di khususnya di Jaksel dulu di tahun 1968 pemerintah Indonesia tuh pengen bikin satu satelit kota baru di Kebayoran lama di Kebayoran. Khususnya Kebayoran keren sih itu, kayak model-modelnya kalau sekarang tuh yang udah jadi sih kayak Bekasi ya, walaupun kita tahu realitanya lubang masih banyak gitu kan. Tapi itu usaha pemerintah sih. Iya, tapi apresiasi lah. Tapi enggak, maksud gua, jadi gue pengen kasih tahu juga nih. Dulu tuh emang pengen benar-benar bikin kota satelit baru. Jadi buat di Kebayoran itu pengen dibikin khusus kayak tempat tinggal sekaligus tempat perekonomian. Maksudnya perekonomian pusatnya gitu. Pusat perekonomian di Jakarta Selatan itu saya di Kebayoran. Makanya kan ada namanya Blok A, Blok M, Blok F. Dulu tuh ada Blok A, Blok M, Blok F, Blok S tuh. Oh iya benar. Sekarang udah nggak ada, tinggal di yang sekarang kan tinggal kalau nggak salah tinggal di Blok A sama Blok M doang ya. Itu yang masih bertahan sih. Karena emang tujuannya itu ibaratnya urat nadi jantung perekonomian itu di Blok M. Sengaja emang udah dirancang lah kayak gitu buat tempat nongkrong di Blok M. Nah, kayak sekarang tuh kan dulu Senopati kan. Itu di mana tuh Senopati? Enggak, maksud gue Senopati itu namanya Blok S. Oh, dulu. Blok F dulu namanya Fatmawati, sekarang yang namanya sekarang Fatmawati dulu itu namanya Blok F. Oh iya, paham gua. Cuma kan baru nih di Jaksel. Karena emang emang udah didesain supaya pusat perekonomian itu di Blok M. Makanya sekarang yang masih kesisa itu cuma Blok M doang gitu sih. Buat nanti ini kita tayangin di video kali ini. Ada video lagi nih? Enggak, maksud gua peta Kebayoran tahun 68. Oke, ini dia petanya. Itu dia videonya ya. Peta sebenarnya peta. Oh, peta zaman tahun 86 ketika di Kebayoran Lama khususnya, ketika emang pemerintah Indonesia waktu itu mau ada itikat baik lah, mau bikin pusat perekonomian sendiri, wajah baru lah, jantung perekonomian lah. Nggak cuma di Jakarta Pusat doang pada tahun itu. Lanjut nih dah. Panik lagi nih. Gua kira udah kelar, udah bahasa Kebayoran Lama. Belum. Perbedaan apa sih yang paling mencolok ketika lu datang ke sini nih di CRG sama di Jakarta nih? Perbedaannya entah itu dari kulturnya, gaya bicara, entah itu dari apa lagi ya. Intinya sih nggak jauh-jauh dari tipologi masyarakat. Pastinya yang paling mencolok ya. Kalau buat sama teman-teman gue yang ada Sergei maupun teman-teman gue yang ada sekarang di sini, ya kayak lu lah ini. Pasti dari pembicaraannya, gaya bicara maksud gue. Sorry. Sebenarnya apa yang beda dari Sergei sama di Jakarta? Terlepas dari bahasa daerah ya, kita nggak bahas.
sama-sama bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Cuman gue sih lebih mengarah ke intonasi sih. Oh, intonasi. Logat. Okay. Jadi kau. Oh. Nah, lebih gimana sih dengernya itu? Lebih keras ya, lebih keras. Berarti emang bener ya. Sumatera Utara itu emang keras. Framingnya begitu. Tapi emang bener kan lu rasain sendiri kan? Iya, ngerasain sendiri gue perbedaannya. Emang dari awal gue untuk berbaur di Jakarta ya. Gue takut aja nih untuk menyesuaikan bahasa yang gue bawa dari daerah, khususnya Sergei. Bahasa Indonesia ya, logatnya gitu. Ke Jakartanya gue nggak bisa mencocokkan gitu. Gue belajar beberapa bulan di sini untuk bisa ngobrol seperti ini gitu. Lu perlu emang adaptasi emang itu gue akuin sih adaptasi. Kalau lu selama lu pindah ke sini dah, lu pernah nggak sih ngerasain diskriminasi gitu? Oh lu gue orang daerah nih gitu. Ketika lu masuk ke ruang lingkup di Jakarta ya, entah itu di rumah lu, entah itu di kampus, atau di tempat nongkrong lain-lain lah, pernah nggak sih lu ngerasain diskriminasi gitu? Kalau terkait diskriminasi, alhamdulillah sih teman-teman gue itu baik yang di sini gitu. Mereka nggak pernah memojokkan gue. Malah, untuk teman-teman gue ini Sergei juga, kalian harus tahu bahwa Jakarta itu teman-temannya ya rata-ratanya yang udah gue kenal ya, yang pengalaman gue mengayomin gitu, mengajak gue gitu. Dulu awalnya gue sendiri gitu, gue udah langsung ketemu itu ketika masuk kampus sama temen gue 3 orang. Tapi boleh gue sebutin nggak? Boleh ya? Boleh. Ketika pengenalan kampus lah, budaya kampus, gue langsung ketemu tuh yang emang mereka yang nyapa gue duluan. Bukan ketika yang nyapa duluan. Bukan gue yang nyapa mereka maksudnya. Tapi malah mereka yang nyapa. Mereka yang nyapa gue. Boleh sebutin nggak? Boleh. Jadi gue bertemu 2 teman gue. Yang pertama emang satu dari daerah juga, Kudus. Oh, gue tahu nih. Kudus. Siapa tuh? Tirta. Yoi. Tirto ID. Bukan yang itu ya? Oh, bukan. Maaf. Terus yang kedua itu ada emang anak Jaksel awalnya, dia tinggal di Cipete Raya, Fatmawati. Siapa tuh? Fikri. Oke. Nah, itu emang dia yang menyapa gua. Jadi 2 orang ini emang gua ketemu di ruangan itu waktu pengenalan. Pas pertama kali datang ke kampus tuh ya. Nah, itu menurut gua contoh yang emang gak ada diskriminasi sih. Gak ada beda. Kalau yang lu rasain di Sergei ketika ada orang dari luar ke Sergei itu, orang Sergei justru diskriminasi gak sih? Sebenarnya nggak ada, cuman untuk adaptasi kepada, kalau gue yang anggap gue pribadi, ketika ada orang datang nih, misalnya dari Jakarta lah ke daerah gue, sedikit sungkan gue untuk nyapa mereka karena framing Jakarta itu kan lebih gimana ya? Keras juga ya. Bukan keras, maksudnya lebih maju lah kalau gue dari desa ya. Iya. Bukan gue merendahkan daerah gue sendiri. Tapi sadar diri gue. Maaf. Karena itu yang gue rasain sih. Cuman mungkin dari teman-teman beda apa yang gue rasain sih. Ya ini yang gue rasain sih sebenarnya. Tapi nih gue mau lagi nih. Ketika lu udah ngerasain ada perbedaan gitu, entah dari gaya bicara, entah dari dari nyapa ketika entah itu ngobrol sama yang lebih tua atau enggak sebaya gitu. Gimana sih sikap lu ngebaur gitu ketika dari daerah sama di Jakarta? Kalau dari daerah ya, kalau terkait yang lebih tua mungkin sama sih. Sama maksudnya gimana? Tuturnya itu harus lebih sopan sama yang lebih tua. Oke. Gue juga ngebawa itu dari daerah gue, bahkan ruang lingkup gue. Yang terkecil itu keluarga. Keluarga ngajarin kan kalau yang sama lebih tua itu harus sopan. Sapa dengan yang sesuainya kan. Misalkan gue ketemu dengan senior gue lah di kampus. Pasti gue tetap menggunakan kata abang atau kakak. Karena menurut gue ya mereka yang lebih tua, lebih itu masuk. Bentuk lu menghormati dia gitu ya. Itu bentuk gua menghormati. Terus sulit gak sih ketika lu mau adaptasi di sini buat membaur gitu? Awalnya gua mikir tuh sulit. Tapi ya balik lagi karena kayak Fikri sama Tirta tadi nyapa gua duluan gitu loh di ruangan. Jadi lu ngerasa ada hal, lu jadi pede aja gitu ya? Pede aja. Jadi lu gak ngerasa minder ya? Sebenarnya gua awalnya tuh orangnya introvert loh. Introvert? Iya. Gila. Introvert kayak gimana nih? Gue sama orang itu minderan. Kayak gak mau ngobrol lebih panjang. Susah banget. Ya itu gue balik lagi. Gue lebih milih keluar untuk apa? Supaya gak lebih malas lagi kan. Untuk ngebangun percaya diri gue, itu salah satu juga kan. Belajar gue.
Jadi sebenarnya nggak susah ya buat membayar di Jakarta ini ya. Nggak susah. Tergantung kitanya aja. Tergantung kita pembawaannya. Oke. Kalau kita sopan pasti sopan kan. Sama kita menghargai pasti dihargai balik kan terkait hal itu gitu. Mungkin gitu aja sih kali ngobrol-ngobrol santai kali ini. Tetap pantau terus, jangan sampai ketinggalan di episode BT berikutnya. Dan jangan lupa komen. Kalau kalian minat, silakan subscribe. Dan yang terpenting komen, karena itu kita butuh banget buat refleksi kita. Tetap kasih saran ke kita buat, karena kita juga masih baru. Itu aja sih buat di segmen kali ini ya. Intinya stay tune terus ya. Oke, siap. Di BT. Bincang tamu. Oke. Mungkin itu aja. Gimana tuh Pedap? Sekian dari kita. Dan tonton terus untuk episode selanjutnya di BT. Oke. Bye.